Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2739 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk di surat Paulus yang pertama kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Konteks kebenaran firman Tuhan ini, di mana di jemaat Tesalonika terjadi satu penganiayaan yang luar biasa hebat terjadi kepada orang-orang percaya di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini di mana Rasul Paulus bersama dengan Silvanus dan Timotius melihat di jemaat Tesalonika bukannya mereka tawar hati mundur dari iman mereka, justru dalam penganiayaan yang berat itu iman mereka bertumbuh dengan luar biasa. Seolah-olah penganiayaan itu tidak mempengaruhi mereka. Mereka tidak kecewa kepada Tuhan, mereka tidak menyangkal, mereka tidak mengkhianati, justru mereka semakin kuat dalam pengharapan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di tengah-tengah masa sulit Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Tesalonika yang pertama saudara, mereka kuat dalam iman. Amin. Ujian iman mereka adalah penganiayaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka melihat bagaimana orang yang menjadi percaya pada saat itu ditangkap, dianiaya, dan dibunuh, dan disaksikan oleh publik pada saat itu. Tetapi tidak membuat orang-orang percaya yang ada di Tesalonika itu menjadi tawar hati. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen sekarang ini kecewa ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka doakan, apa yang mereka harapkan tidak Tuhan berikan kepada mereka. Akhirnya apa saudara? Mereka menyangkal iman mereka. Padahal kalau kita melihat saudara secara konteks di mana jemaat yang ada di Tesalonika, atau saya katakan jemaat di abad pertama itu sangat-sangat bergumul antara hidup dan mati. Mereka tetap kuat dalam iman mereka dibandingkan dengan orang-orang percaya sekarang ini. Saya melihat terjadi degradasi iman, di mana sekarang ini
Kalau kebutuhan pokoknya tidak dia dapatkan, mereka menyangkal Yesus. Mereka meninggalkan iman mereka. Bapak Ibu Saudara, betapa lemahnya iman kekristenan di zaman sekarang ini dibandingkan di abad-abad pertama, di mana iman diuji dengan penganiayaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan ini yang pertama Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita semua, tetaplah kuat dalam iman apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tantangan, persoalan, tekanan, penganiayaan sekalipun. Jangan sampai saudara menyerah dengan keadaan itu. Tetaplah kuat dalam iman. Amin. Karena apa? Karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus, Tuhan itu memberikan keselamatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, iblis bekerja dengan luar biasa kepada setiap orang percaya, membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita akhirnya ragu kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Tetaplah kuat dalam iman saudara. Amin. Apapun yang terjadi. Mau doa saudara Tuhan belum jawab sekalipun, jangan goyang imanmu. Di saat saudara mungkin ditolak, dibenci, di mana saudara berada, saudara jangan goyah imanmu, tetaplah kuat. Mungkin saudara dianiaya, diancam, mungkin saudara di tengah keluarga saudara yang menjadi orang percaya sendiri, lalu saudara mungkin mengalami tekanan penganiayaan. Di tengah-tengah keluarga saudara mungkin diusir dari komunitas, dari keluarga besar saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah kuat imanmu. Amin. Karena apa yang ada di dunia ini kan hanya sementara, yang akan kita tinggalkan juga. Tetapi iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan, itulah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Hidup kekal ditentukan selama kita masih ada di dunia ini. Apakah kita tetap kuat iman kita atau kita goyah, saudara? Itu yang menentukan apakah kita hidup kekal di surga atau di neraka. Saudara, dengar ini baik-baik. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkan imanmu. Haleluya. Yang kedua, di tengah-tengah masa sulit, jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat tetap hidup dalam kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penganiayaan yang berat yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, mereka melakukan firman Tuhan. Mereka tetap mengusahakan kasih itu. Mereka tetap mengasihi orang yang menganiaya mereka. Mereka tetap mengampuni orang yang menganiaya, orang yang jelas-jelas membunuh keluarga mereka karena iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan mereka tetap hidup dalam kasih. Mereka mengasihi, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada mereka. Saya melihat, wow, jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika. Apalagi beberapa hari lagi kita akan menyambut Natal. Mari kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika, hidup dalam kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih membenci, masih ada dendam, itu menandakan saudara tidak hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih, dia mengampuni orang yang berbuat jahat kepada dia, dia mengasihi. Dia tetap melakukan kebaikan walaupun orang-orang berbuat jahat kepada dia. Dia hidup dalam kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari lihat diri kita. Sudah nggak kita hidup dalam kasih Tuhan?
Dalam 1 Korintus mengajarkan kepada kita, walaupun kita pintar, walaupun kita punya karunia yang dapat memindahkan gunung, walaupun kita sangat-sangat baik, hidup sosialnya luar biasa, kita suka berbagi, suka memberi, tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, semuanya sia-sia. Hidup kita tidak ada gunanya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Mari jangan ada sakit hati dendam dalam hatimu. Tetap mengasihi, mengampuni, tetap memberkati mereka yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kita. Kita mau terapkan kasih Tuhan kepada mereka. Amin. Coba saudara lihat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yesus menerapkan hidup dalam kasih itu. Haleluya. Dia menyambut semua orang dengan kasih. Dia melakukan di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Dia melakukannya. Dia melakukannya dengan kasih. Dia memberikan dirinya. Dia mati untuk semua orang karena kasihnya kepada saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup sama seperti Yesus. Hidup dalam kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap mengasihi. Walaupun kita dalam situasi, kondisi di mana kita berada, banyak orang menolak, membenci kita. Tetap hidup dalam kasih. Firman Tuhan dikatakan, usaha kasihmu. Usahakan terus supaya saudara hidup dalam kasih Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Di tengah-tengah masa sulit, penganiayaan hebat yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat tetap tekun dalam pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini katakan, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat tetap konsisten walaupun mereka ada dalam ancaman. Mereka sendiri melihat ada banyak saudara-saudara mereka dibunuh karena beribadah kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka mengalami penderitaan yang berat. Tetapi jemaat tetap tekun dalam pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mereka tidak mundur. Walaupun nyata-nyata di depan mereka ada penganiayaan. Tapi mereka tidak mengabaikan kewajiban mereka beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara lihat sekarang ini. Tidak ada penganiayaan. Tetapi orang malas pergi beribadah ke gereja. Nanti kalau ada musibah, bencana, ada persoalan, ada pergumulan, sakit, bangkrut, baru datang cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, kalau bicara ketekunan berarti bicara konsisten, bicara kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap konsisten, tetap setia, ikut dan melayani Tuhan, seolah-olah Tuhan sudah mau datang besok hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang menanti tamu agung saudara, apalagi kita sudah tahu harinya, misalnya besok Bapak Presiden datang ke kampung saudara, ke rumah saudara, sudah pasti saudara mempersiapkan segalanya. Pasti provinsi itu, kabupaten itu, di desa saudara itu pasti kinclong saudara. Pasti semuanya bersih, mempersiapkan diri kedatangan Bapak Presiden. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat sangat-sangat berarti, setiap detik yang berjalan, terus saudara terjaga. Betul? Dan semua kita mempersiapkan diri, pakaian kita yang paling terbaik. Kita menyediakan semua makanan untuk menyambut Bapak Presiden. Betul?
Bapak Ibu Saudara, Tuhan segera datang. Amin. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang Tuhan perintahkan kepada kita berjaga-jaga. Beda dengan Bapak Presiden yang sudah kasih tahu kedatangannya. Kita pasti mempersiapkan segalanya. Saudara, Tuhan tidak memberi saudara hari kapan dia datang, supaya kita tetap berjaga-jaga setiap hari. Saudara, jemaat di Tesalonika, mereka mengalami hal yang luar biasa. Mereka mengerjakan segala sesuatu dengan tekun, seolah-olah Tuhan akan datang hari itu. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga memposisikan diri kita sama seperti jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka tekun dalam pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, di tengah-tengah pergumulan penganiayaan yang berat yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Rasul Paulus melihat bahwa jemaat tetap kuat imannya, tetap bekerja, mengerjakan pekerjaan iman yang luar biasa. Yang kedua, jemaat di Tesalonika, mereka tetap hidup dalam kasih Kristus. Yang ketiga, mereka tetap tekun dalam pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.